Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Mudah-mudahan pertemuan pertama dan pertemuan kedua bisa memenuhi keinginan kalian. Saya Dina beserta Bapak Yansah dan Ibu Hafizatun Nadia bersama ini akan mencoba untuk menyampaikan mengenai what do you have to do before, during, dan after the interview. Oke, materi ini sangat penting sekali karena inilah saat yang ditunggu-tunggu bagaimana kalian bisa benar-benar menyiapkan interview. Oke. Interview apparel. Apparel itu maksudnya penampilan atau mungkin busana atau baju yang dipakai, yang bisa dipakai. Ya untuk laki-laki dan perempuan mungkin di sini ada ya long sleeve shirt. Memang kalau laki-laki kayaknya kalau pakai baju tangan panjang, usahakan tangannya itu dikancing, jangan digulung. Itu nggak bagus banget. Terus pakai dasi yang memang resmi, jadi nggak usah pakai dasi yang rendah-rendah gitu. Dark suit, kalau memang harus pakai jas, mungkin jasnya yang agak gelap. Begitu juga dengan sepatunya harus yang gelap. Setelah itu rambut bagusnya memang sudah dipotong rapi, dan begitu juga dengan kuku. Untuk yang perempuan, ya untuk baju atasannya mungkin bisa yang putih atau yang gelap, nggak masalah. Kalau mau pakai rok lumayan agak panjang, dark suit juga bisa. Kalau memang mau pakai jasnya juga yang warnanya agak gelap, gitu juga dengan sepatunya. Jangan terlalu banyak memakai perhiasan. Dan kalau memang menggunakan make up, pakailah make up seadanya. Ya jangan terlalu menor gitu. Oke. General rule for interview. Yang paling penting, kenali dirimu dan kenali rumah sakit atau tempat yang mau kalian datangi. Itu penting sekali. Iya, memang ibaratnya kalian itu seperti menjual diri. Bagaimana kalian bisa mendisplay diri kalian sebagai yang terbaik sehingga kaliannya harus dipilih dari yang lain. Oke. Before the interview, sebelum. Yang pertama, konfirmasi dulu mengenai waktu, tempat, dan dengan siapa kalian ketemu. Jangan sampai salah. Kalau memang kalian harus menggunakan transportasi apa, dan gimana menuju ke tempat interview. Yang kedua, jangan lupa membawa resume atau CV, serta materi dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Yang ketiga, ya, usahakan untuk selalu berbaju yang sangat rapi. Jadi kalau memang misalnya mau berangkat interview, kalau bisa ya jangan naik bis yang desak-desakan gitu, kalau bisa gitu. Yang terakhir dan yang paling penting adalah selalu datang lebih cepat. Bukan tepat waktu, mana kalau bisa lebih cepat. Karena itu akan membantu kalian menyesuaikan diri sebelum proses interview itu berlangsung. Oke, pada saat interview, be confident, harus percaya diri dan harus antusias. Jadi seperti yang kalian ketahui, biasanya kalau kita mau melamar pekerjaan, pasti pekerjaan itu wawancaranya pakai bahasa Inggris. Meskipun nanti pada saat kalian kerja tidak menggunakan bahasa Inggris. Ya itulah yang terjadi saat ini. Relax, oke. Jangan tegang, jangan ya mungkin perlu jam terbang yang tinggi untuk membuat kalian benar-benar bisa santai pada saat wawancara. Yang ketiga, listen, dengarkan. Apa sih yang ditanyakan oleh interviewer, jangan sampai salah jawab. Kalau kalian diminta untuk membuat pertanyaan, buatlah pertanyaan yang cerdas. Artinya apa? Jangan menanyakan sesuatu yang kalian bisa dapatkan di website. Artinya kalian nggak belajar pada saat mau ngelamar. Nah, yang kelima, clarify follow up prosedur.
Kira-kira habis ini gimana Pak? Apakah nanti ada interview lanjutan? Apakah nanti akan ada pengumuman? Pengumumannya tanggal berapa? Setelah itu apa yang harus saya laksanakan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalian itu sangat antusias sekali untuk bekerja di tempat itu. Oke. After the interview, sesudah wawancara, hati-hati. Sesudah wawancara, ingatkan untuk mengirim email yang mengucapkan terima kasih telah diundang sebagai wawancara. Usahakan 24 jam sesudah, ya 20, ya sekitar 1 atau 2 hari itu kita sudah ngirim. Dan yang kedua adalah keep record. Keep record itu artinya kita sudah melamar nih di rumah sakit ini, kita ingat bahwa kita sudah melamar di rumah sakit ini dan nanti akan kita follow up, akan kita tindak lanjuti. Ini gimana nih, saya diterima atau tidak. Kadang-kadang saking banyaknya menyebar lamaran, akhirnya lupa, sebenarnya saya sudah ngelamar di mana sih. Nah itu hati-hati banget, makanya keep recordnya harus diingat. Oke, the importance of non-verbal behavior. Pada saat kita menjawab pertanyaan, ternyata yang dilihat oleh interviewer itu bukan hanya apa yang kita jawab, tapi bagaimana kita menunjukkan sikap kita pada saat kita wawancara. Jadi yang paling benar di sini dikatakan positifnya adalah leaning forward. Leaning forward itu artinya kita bersandar santai, bukan condong menunduk kayak gini. Oke. Yang kedua, sitting with hand, feet, and arms unfolded. Artinya apa? Jangan bersikap seakan-akan kita melipat tangan atau melipat kaki, maka itu menunjukkan bahwa kita adalah sombong. Jadi hati-hati banget di situ. Selanjutnya, smiling appropriately. Ya, senyum-senyum ya, tapi jangan kebanyakan senyum, jangan juga kesedikitan. Cari posisi yang proporsional bagaimana kalian senyum yang tidak mencurigakan. Ya, nanti jangan-jangan ini orang nggak normal ya, kok senyum-senyum terus, padahal nggak ada apa-apa yang dibicarakan. Oke, firm handshake. Ya, biasanya kalau keluar negeri itu kalau kita salaman, maka salaman kita tuh yang benar-benar mencengkram tangan lawan, tapi jangan sampai dia juga kesakitan gitu. Bagaimana bagi yang tidak mau salaman? Kadang-kadang dari kita ada yang tidak mau salaman. Biasanya nggak masalah sih, karena kita bisa terus terang mengatakan bahwa mohon maaf saya tidak bisa salaman karena di kepercayaan saya tidak boleh salaman dengan orang yang berlawanan jenis kelamin misalnya. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Biasanya nggak masalah kok. Mereka akan lebih understanding. Dan yang terakhir dan yang paling penting adalah good eye contact. Harus melihat ke lawan bicara. Itu menunjukkan bahwa kalian mempunyai kepercayaan diri yang tinggi sehingga meyakinkan orang untuk menerima kalian. Oke, kalau kalian nunduk seakan-akan kalian menyembunyikan sesuatu dan itu yang harus kita hindari. Oke, strategi to answer the interview. Jadi pada saat nanti ada pertanyaan yang berbasis kompetensi, maka usahakan menjawabnya dengan menggunakan strategi yang namanya STAR. Ada situasinya, situation, ada task, apa yang kita kerjakan, ada action, bagaimana pelaksanaannya, dan ada result dan hasil atau hasil. Jadi ini penting sekali pada waktu ada pertanyaan-pertanyaan yang meminta kita untuk menjelaskan tentang sesuatu. Saya akan memberikan contoh beberapa, tapi nanti kalian bisa baca sendiri dan bisa menganalisa sendiri seperti apa jawabannya. Oke, sebagai contoh, give an example for outside of your study of when you have worked in a team. What was your role and did you contribute to the team's performance? Nah, di sini dia mau ngecek mengenai teamwork kalian. Apakah kalian mempunyai sifat teamwork atau enggak? Kan biasanya kalian ngomong, kelebihan kamu apa? Kelebihan saya adalah teamwork. Oke. Dia akan nanya terus. Jadi semua kelebihan yang kalian klaim bahwa itu adalah kelebihan kalian, mereka akan mengejar lagi apa buktinya, apa buktinya, apa buktinya. Ini salah satu pertanyaan follow up. Iya. Jadi dia di sini ceritanya situationnya adalah pada saat community member of drama society. Oh dia ternyata aktif di drama.
The group meet initially to plan and allocate tasks. My role was to generate the fund for the event. Jadi tugas saya adalah mengumpul dana. Nah, actionnya apa? I establish a plan. Nah, saya membuat rencana. Rencana apa? Untuk mengumpulkan dana. Wah, ini dia ceritakan. Saya mendatangi ini untuk ini dan berdiskusi dan lain sebagainya. Oke, resultnya apa? Eventnya mengalami kesuksesan yang sangat besar. Karena apa? Karena mereka bisa mendapatkan dana dari sumber yang berbeda-beda. Nah, ini menunjukkan bagaimana kalian itu bisa berhasil. Oke. Iya, ini komentarnya. Iya. Kalau sampai kita mengatakan bahwa hasil akhirnya, sebenarnya nggak harus sih, bisa juga hasil akhirnya tidak harus positif, tapi paling tidak disitulah dia melihat bagaimana prosesnya kalian mengerjakan tugas atau task itu. Oke. Ya, ini ada situasi kedua. Describe a situation where you have had a manager your time to manage. You have had to manage your time to achieve your goal. Bagaimana memanage waktu sehingga bisa mencapai tujuan. How did you achieve that? Okay. Ya, situation. In my first year, I joined the university football club dan lain-lain dan sebagainya. Tasknya apa? I realized that that in order to achieve this goal and not adversely affect my study. Ya, jangan sampai karena mau membuat prestasi di football atau sepak bola Amerika ya, ternyata justru tujuan kalian malah nggak tercapai gitu. Nah, actionnya at the beginning of each semester, nah, I schedule every training session. Jadi dia mulai manajemen waktunya ini dia atur bagaimana yang bagus. Oh ini saya harus menemui dosen, saya harus menghadiri perkuliahan, saya harus membuat seminar, saya harus membuat esai. Sementara footballnya tetap jalan. Nah ini bagus sekali nih. Hasilnya apa? I was very successful in adapting to this schedule. Ya, ini yang ditunggu oleh pewawancara. Ya, ini komentarnya. Ya, the result-nya tuh pasti successful. Keberhasilan. Okay. Describe a challenge, project, or activity which you have planned and take through to a conclusion. Nah, ini juga menjelaskan bagaimana kita membuat perencanaan. Ya, as a member of College Theatre Society. Jadi yang namanya pengalaman kerja itu nggak harus pengalaman kerja kalian di rumah sakit, bisa aja pengalaman kerja kalian pada saat organisasi misalnya. Atau pada saat kalian melakukan pengabdian masyarakat. Boleh aja. My role was to arrange travel accommodation for wishing to take part. Okay. Yeah. I promote the event by using poster across the campus. Ya, apa sih actionnya yang kalian lakukan? Hasilnya apa? The visit was a huge success. Ingat, ini 3 kali jawaban, 3-tiganya selalu ada kata sukses. Ya, ini penting sekali. Ya. Oke, komentar. Ya, promoted, negotiated, and arrange. Jadi kalau kita mau menjelaskan itu dari start-nya itu, kita harus pasti apa yang kalian lakukan. Saya melakukan ini. Saya merencanakan ini. Saya mengadvokasi ini, dan lain-lain. Oke. Ya, ini adalah tugas kalian. Ada 10 interview question for nurses. Ada videonya, nanti silahkan ditonton videonya, dan ada skripnya juga, kalian boleh lihat skripnya. 10 pertanyaan ini nanti kalian jawab, coba dirancang-rancang sendiri, ya kalau bisa ya memang sudah punya rumah sakit apa yang mau dituju, jadi pada saat menjawabnya nanti udah enak. Oke? Untuk jawaban nomor 1 sudah saya kasihkan di sini. Reveal what is important to you. Tell me about yourself. Itu pasti ya. Kalau tell me about yourself, jangan mengulang apa yang sudah kalian tulis di application letter, di CV, maupun di resume. Coba cari sisi positif apa dari kalian yang tidak tertulis di sana, yang pertama. Yang kedua, apa yang sudah kalian tulis,
Coba elaborasi lagi. Saya menuliskan di lamaran saya bahwa saya, sebenarnya sangat menyukai ini. Nah nah, pada saat wawancara sebutkan, "Saya menyukai ini karena apa?" Saya sangat menyukai sekali kerja di, bagian anak. Kenapa suka di bagian anak? Karena di situ saya, tertantang untuk mencoba hal-hal yang baru, karena anak biasanya susah untuk menjelaskan rasa sakitnya misalnya. Itu jawaban yang sangat bagus sekali. Ya, meskipun dia mengatakan di situ, "Tell me about yourself." Ya, try to explain more about what you wrote in your application letter, try to include qualification for the position. Ya. Jadi kalau posisinya misalnya di ruang anak, ceritakan nanti, tentang diri kamu yang berhubungan dengan ruang anak. Jadi lebih efektif. Oke. Bonus yang berikutnya adalah pertanyaan nomor 10. Do you have any question for me? Pasti sudah biasanya akan ada pertanyaan ini dan harus dijawab. Kalau tidak dijawab, maka kalian, seakan-akan tidak perhatian atau tidak peduli dengan rumah sakit itu. Ya, jangan sekali-sekali menanyakan tentang gaji. Berapa sih gaji yang saya terima? Nah, itu nggak usah ditanyakan. Kalau ditanya misalnya, "Kamu mau gaji berapa?" Eee, Jawabannya ini memang pertanyaannya tricky. Jangan dijawab nominal, cuman jawabnya seperti ini, "Saya meminta gaji yang merupakan standar untuk posisi saya. Untuk posisi saya ini berapa sih bayarannya?" Boleh ditanyakan seperti itu atau boleh dijawab seperti itu. Tapi jangan mengatakan, apalagi kalau mau setting, "Saya pokoknya kalau nggak dibayar 5 juta saya nggak mau kerja." Nah, itu sudah jelas-jelas itu memotong langsung, apa, tahap berikutnya sudah kita nggak ikut lagi. Oke, "Do you have any question for me?" Maka di pertanyaannya ini bisa ada beberapa, misalnya, "How is the orientation and training structure here?" Kira-kira di sini nanti saya di-training nggak? Trainingnya berapa lama? Gitu. What are you looking for in a candidate? Sebenarnya yang mau kalian cari itu yang seperti apa sih kandidatnya? What do you like about working here? Kalian suka di sini, kenapa? What would be expected of me in first 90 day of the job? 90 hari pertama, apa yang harus saya kerjakan di pekerjaan ini? What is the best step in the selection process? Oh, the next. Oke, what is the next step in the selection process? Sorry, itu salah ketik ya. Kira-kira di tahap berikutnya masih ada wawancara lagi atau langsung kerja atau apa tahapnya? Ya, mungkin itu bisa dijadikan pertanyaan, tapi jangan sampai tidak bertanya. Bertanya itu sangat penting sekali, tapi jangan menanyakan pertanyaan yang sudah ada di website. Karena nanti si interviewer akan merasa bahwa kalian sama sekali tidak mempelajari perusahaan sebelum datang atau, rumah sakit sebelum kalian mendatangi, dan itu sangat fatal. Oke, good luck. I think that's all. Mudah-mudahan dari 3 pertemuan ini memberi insight bagi kalian, apa sih yang perlu disiapkan sebelum, pada saat, dan sesudah wawancara. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bisa mempersiapkan kalian untuk, mengikuti wawancara kerja di luar negeri. Terima kasih dari kami, tim Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.